hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa tabi'in al-awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultan lil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruh qutbil ahwali Sayyidil Imam Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruh qutbil alami Sayyidil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ila ruh Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani ila ruh Sayyidi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ila ruh Sayyidi Syekh Al-Banjari ila Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Al-Arabi Naji Ismail Al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad An-Namshar Al-Banjari wa khususan ila ruhi Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ila ruhi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Suyuti wa ila ruhi Sayyidil Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa ila ruhi Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa ila ruhi Sayyidil Imam Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bi Abi Suja wa ila ruhi Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa ila ruhi Sayyidil Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Malik wa ila ruhi Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wali arwahi ahli sanadina al-muttasil ilayhi wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Al-Banjari ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhina أن الله الكريم يتكشف بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Nuruz Zalam. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma wasala ila baitil maqdis dakhala al-masjida min al-babi syarqi thumma shalla wa jibrilu raka'ataini tahiyatul masjid. Falamma wasala maka manakala sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baitil maqdis ke masjid al-aqsa atau baitul maqdis dakhala al-masjid maka masuklah Nabi ke dalam masjid minal babi syarqi dari pintu arah timur.
Summa sholla, kemudian sembahyang Nabi wa Jibril bersama Jibril raka'ataini, 2 rakaat tahiyatul masjid, akan tahiyat masjid. Jaga penjelasannya dulu. Falamma wasala ila Baitil Maqdis, maka manakala Nabi sampai Isra, karena Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau disebut dengan Baitul Maqdis. Nah, lelah semalam burak Nabi mengendarai burak dari Masjidil Haram nih, berangkat malam hari pakai kendaraan burak, Jibril di sebelah kanan, Mikail di sebelah kiri, bersama sekian ribu malaikat berangkat dari Masjidil Haram. Berangkat sampailah ke Masjidil Aqsa. Apa yang diliwati dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sebenarnya banyak. Cuma ini kisah ringkas, langsung sampai kan langsung sampai ini kisahnya nih, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung sampai. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, sementara di dalam kitab-kitab Isra dan Mi'raj itu yang ditemui Nabi ini banyak. Dari Makkah, dari Masjidil Haram nih menuju ke Palestina, Masjid Al-Aqsa itu Nabi malah beberapa tempat singgah sempat. Nah, ini kayaknya kita kaji di dalam kitab khusus berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Adapun yang di kitab sini, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau sudah mengatakan mulai awal ini ringkas. Paham? Ini ringkas. Nah, makanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Begitu sampai di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, dakhalal masjidah, masuklah Rasulullah ke dalam masjid. Dari mana? Dari pintu mana Rasulullah masuk? Minal babi syarqi, dari pintu timur. Pintu timur. Ya kalau kita ini ada 4 jihad ke 6 enggak? Aku bazakun jihadnya 4 ke 6 enggak? Nang kita tahu itu kan 4 aja loh. Apa ngarannya rahmat? Timur lawanannya barat, itu utara selatan. Itu ya kalau mata angin yang ngarannya itu, iyalah mata angin itu kan timur ke barat, kemudian utara selatan. Mengerti legal? Timur di mana? Ini kita di sini. Timur di mana? Sana. Tempat matahari terbit. Barat di mana? Barat di sana. Tempat matahari tenggelam. Utara di mana? Ya di sana. Makanya ada Kalimantan Utara. Terus selatan di mana? Ya kita. Makanya ada Kalimantan Selatan. Makanya ada Kalimantan. Ada Kalimantan Timur. Ya kan? Ada Kalimantan Barat. Ada Kalimantan Utara. Ada Kalimantan Selatan. Jadi timur, barat, utara, selatan dalam Kalimantan. Kalau Jawa udah lengkap. Jawa itu ada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Ada apa? Jawa Selatan ada. Sulawesi itu ada Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara. Ini lagi Sulawesi Selatan. Adalah Sulawesi Barat, ada juga Sulawesi Barat, ada juga. Jawa 3 ya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, ada Jawa Selatan, Kalimantan 4, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan.
tunganannya arah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Masjid Al-Aqsa itu dari pintu timur, dari pintu arah timur. Pas ujar orang matahari, rahmatnya menyambat matahari hidup. Makanya jadi pelajaran bila orang dalam maulah rumah, pintu masuk bagus arah timur. Ini kisah lah ikam umpama suatu saat mana baulah rumah, nah baulah rumah itu kan boleh asal-asalan, asal ulah asal ada duitnya ke depan. Pertama itihi dulu tanahnya ini baik kada, artinya karas kada. Nang kedua baik kada ditanam di baulah rumah, sudah tanahnya baik. Berikutnya hanya maulahnya bila arahnya kemana, nah mengatakan dikam bila maulah rumah arah masuk ke rumah masuk lo ingatkan pintu masuk itu arah timur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau masuk ke Masjidil Aqsa dari pintu timur. Masjid Al-Aqsa dari pintu timur. Nah, kita jangan sampai baulah rumah pintunya mengarah barat. Jangan mengarah barat. Lalu bahasa Bahari bila baulah rumah itu rahmatai, pintunya arah matahari hidup. Ini arahnya dari depannya timur arahnya lah, tapi walaupun kada pas matahari, cuma pas matahari hidup di sana. Di sana matahari hidup itu di situ tuh. Matahari tenggelam. Namun ulah rumah pintunya jangan mengarah matahari tenggelam, jangan mengarah barat. Nah bajar pokoknya turut aja itu. Nah bajar kisahnya nang nyata dulu Rasulullah masuk ke Masjid Al-Aqsa mulai pintu timur. Ini isyarat saja bahwa ketika kita masuk rumah maka masuklah dari pintu timur, berarti arah muka rumah ke arah timur. Itu bahasa orang Bahari rahmatai. Bahasa orang Bahari bila kita tuh maulah rumah arah timur itu matahari hidup, segala sesuatunya itu hidup. Bercahaya terang insya Allah rumah kita tuh hidup kira berkah. Tapi bila ini matahari tenggelam udah habis. Seberataan kira tenggelam rumah tangganya ujar orang Bahari. Adalah dalilnya wadah. Dalil tempat boleh kita. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sampai ke Masjidil Aqsa atau yang disebut dengan Baitul Maqdis, beliau masuk ke dalam masjid lewat pintu arah timur. Begitu Rasulullah masuk ke dalam masjid bersama Jibril, summa sallahu wa Jibrilu raka'ataini tahiyatul masjid. Kemudian Rasulullah sembahyang, Jibril sembahyang 2 rakaat. Sebagai apa? Tahiyatul masjid. Jangan masuk masjid itu asal masuk saja lah. Sembahyang dulu 2 rakaat bila masuk masjid. Rasulullah begitu. Jibril masuk sembahyang dulu 2 rakaat. Sembahyang apa? Tahiyatul masjid. Apa arti tahiyatul masjid? Penghormatan kepada masjid. Karena likulli syai'in tahiyatun. Setiap sesuatu itu ada cara menghormatinya. Nah, ada cara menghormatinya. Kayak kita juga tahiyatun bil Islam. Penghormatan di dalam Islam itu kepada orang, yaitu ketika kita bertemu dengan orang lain memberi salam. Salam itu bagian daripada penghormatan cara Islam. Beda dengan cara orang Barat. Orang Barat mungkin caranya begitu mereka. Hello saya. Wah, itu kan cara Barat. Kita kada.
Cara Islam itu sebagai penghormatan bertemu dengan saudara atau orang lain, berilah salam. Maka ketika orang memberi salam kepada kita, berarti dia memberikan penghormatan kepada kita. Makanya ujar Allah Ta'ala, iza uyitum bita'iyatim fahayyu bi ahsana minha. Apabila kalian diberi penghormatan oleh orang lain, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik dari dia. Aurat paling ada sama. Bila orang menghormati begini, engkau lebih cara menghormatinya begini. Bila orang begini menghormati kita, engkau lebih. Makanya dalam Islam fikih itu, bila orang memberi salam, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Balabih ada. Bila orang mengucap salam kita, assalamualaikum warahmatullah, sebagai penghormatan kita lawan dia, lebih dari itu waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Apabila orang mengucap salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Atau sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu telah. Nah lalu setiap sesuatu itu ada penghormatannya. Masjid itu pun ada cara menghormati masjid. Cara menghormati masjid itu adalah karena masjid itu buyutullah fil ardi, rumahnya Allah di permukaan bumi, dia wajib kita hormati. Cara menghormati masjid itu adalah dengan cara sembahyang 2 rakaat. Maka sembahyangnya itu disebut tahiyatul masjid. Berapa rakaat tahiyatul masjid? 2 rakaat. Sembahyanglah Rasulullah. Ini kan di berjamaah lah. Rasulullah sembahyang, Jibril sembahyang, tahiyatul masjid. Berarti apa? Berarti sebelum sembahyang 5 waktu itu sudah ada sembahyang. Di antaranya adalah sembahyang tahiyatul masjid. Oh berarti sebelum Nabi Isra ada masjid? Iya ada masjid. Masjidil Haram sudah ada. Masjid Nabawi belum ada. Karena Masjid Nabawi setelah Nabi hijrah. Tapi adalah ada Masjid Al-Aqsa. Nah masjid yang paling tertua di dunia ini ada 3. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, hanya Masjid Nabawi. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, 3 masjid inilah yang paling afdal di permukaan bumi, dan 3 masjid inilah yang wilayahnya tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Jadi bila orang hendak aman daripada Dajjal, ke Masjid Nabawi. Bila orang hendak aman daripada Dajjal, ke Masjidil Haram. Bila orang hendak aman daripada Dajjal, masuklah ke Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Allah, paham? Pahamlah. Nah, kita teruskan. Falamma faragha min sholatihi, falamma maka manakala faragha selesai keduanya, min sholatihi dari sembahyang keduanya. Rasulullah selesai sembahyang tahiyatul masjid.
Jibril selesai sembahyang tahiyatul masjid. Lam yalbas sallallahu alaihi wasallam illa zamanan yasiran hatta ra'al masjida qad ijtama fihi unasun katsirun minal anbiya'i wal mursalina wal malaikati wal insi wal jinni bi abdanihim wa arwahihim ahya'an wa amwata. Masyaallah. Begitu Rasulullah selesai sembahyang tahiyatul masjid, Jibril selesai, lam yalbas sallallahu alaihi wasallam, tidak bertahan Rasulullah illa zamanan yasiran, kecuali waktu yang sedikit, hatta masjid, sehingga melihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masjid qad ijtama'a fihi, sungguh terkumpul atau sudah berkumpul fihi dalam masjid unasun katsirun, manusia yang banyak, minal anbiya, daripada para nabi, wal mursalina, para rasul, wal malaikati, para malaikat, wal insi, manusia, wal jinni, jin, bi abdanihim wa arwahihim, dengan jasad mereka dan roh mereka, ahya'an wa amwatan, yang hidup dan sudah meninggal dunia. Walaupun kita bingung memahaminya. Begitu Rasulullah selesai sembahyang, ternyata masjid sudah hibah. Masjid penuh dengan jamaah. Siapa isinya? Masjid Al-Nab, Masjidil Aqsa itu hibah. Para malaikat, para nabi. Coba pikir, nabi berapa? 124 ribu. Para nabi semuanya 124.000 hadir di Masjidil Aqsa. Wal mursalin, para rasul, berapa rasulnya Allah? 113 atau 114 hadir di dalam Masjidil Aqsa. Siapa lagi? Wal insi, manusia. Nah, manusia yang mana? Wallahu a'lam. Wal jinni, manusia jin, nang hidup nang meninggal dunia, hadir semuanya di dalam Masjidil Haram. Innal anbiya wal mursalina, sesungguhnya para nabi dan rasul, hadaru bi arwahihim wa jasadihim wa huwa ar-raji, mereka itu hadir dengan jasad dan roh mereka. Adapun para nabi dan rasul, mereka itu hadir bukan hanya dengan rohnya saja, tetapi mereka hadir dengan jasad-jasad mereka. Karena para nabi dan rasul itu mereka masih hidup. Orang wali aja hidup. Dalam Al-Quran, fala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal hum ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati, tidak. Mereka hidup. Mereka makan dan minum. Walakin la yash'urun, tapi mereka la tash'urun, tapi kalian tidak sadar, tidak mengetahui. Ajaib gelulah. Siapa yang menyaksikan itu wallahu a'lam. Lah nang manusia nang hadir tu, nang hadir di Masjidil Al-Aqsa tu, wallahu a'lam siapa manusianya. Untung banget kalau tu, untung banget. Nah, lalu li'annal anbiya'a ahya'un fi quburihim, karena bahwa para nabi itu mereka itu hidup fi quburihim, di alam barzah, lain di dalam tanah. Yang salah paham. Fi quburihim itu ay fi barzakhihim, di alam barzah, lain di alam kubur. Alam kubur kita dikira takapit tanah, ada alam barzah. Para nabi itu mereka hidup di alam barzah, yasumuna, mereka puasa, wa yusalluna, mereka sembahyang, wa yahujjuna, bahkan mereka berhaji ke Baitullah al-Haji. Makanya bersyukur lamun ada orang-orang melaksanakan ibadah haji lalu
pertemuan ada di antara para rasul, di antara para nabi. Telah apalah ba'duhum, berkata sebagian mereka ulama, bahkan mereka itu yang masih nikah aja, nah makanya sama aja. Ayo pengigam rahmat ini matilah, mati ke alam kubur, alam barzah, makanlah makan, minumlah minum, sembahyanglah sembahyang, bebinilah bebibi. Kenapa? Mana jadi bininya ke alam barzah dulu? Anak tahu. Yang jihad, paham? Yang jihad ini kan akad ada. Oh, akad nikah kan. Yang jihad itu itu indihoi. Ta indihoi war. Nih, men bahwen. Iya tuh indihoi unggat apong. Yang orang bahari unggat apong senali tali pada raja punai raja wali unggat Allah maksudnya bahala. Makanya orang mengerti mati ini mau bisa sadari mati ini berpisah dari anak bini keluarga dan kehidupan dunia. Begitu ke alam barzah sama makan minum mandi apa bebini sama aja. Jadi ramai aja kalau marah ramai lah men ya lah hendak marah. Wala mani'a min anna ghaira nabiyyin min sulahayat ba'ihim ma'ahum bihadzal ijtima'. Dan tidak ada penghalang min anna ghaira nabi, bahwa selain nabi sulaha atba'ihim, orang-orang saleh pengikut para nabi, ma'ahum bersama mereka bihadzal ijtima', dalam pertemuan ini, dalam perkumpulan ini, karamatan min nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagai karamat, sebagai kemuliaan bagi Rasulullah. Orang wali hadir wali zaman Bilal. Wali itu kan di setiap zaman ada. Wali di zaman umat Nabi Musa ada, wali di zaman Nabi Daud ada, adapun di zaman Rasulullah belum ada. Nabi aja Israel lah. Nah maksudnya ujar para ulama, para wali pun mau haji juga berkumpul lawan para nabi, para rasul, walaupun di alam barzah, walaupun di alam roh mau haji berkumpul. Nih kayak kita negina lama ke alam kubur, jangan alam kubur, jangan mikirkan tanah kubur, jangan alam barzah. Nah apa jar alam barzah? Alam barzah itu model kayak ini bang, cuman dimensinya berbeda. Alam barzah itu luas. Kadang nang takapit di kubur itu ada, nang takapit di kubur itu awak, jasad nang takapit di tanah itu jasad. Ada pun yang mengalami kehidupan di alam barzah itu roh dan jasad yang mana? Jasad yang dibikin kembali oleh Allah yang disebut dengan jasadun akhar. Tetapi jasadnya lakal jasad di dunia, tidak seperti jasad dunia bisa diraba, bisa apa ada. Jadi hidupnya sama aja. Nah, bisakah di alam barzah itu bertemu dengan orang soleh? Bisalah bertemu dengan peguruan? Bisa. Orang Arab di barzah berjalanan aja bisa, bebini aja bisa, makan minum bisa, nyaman aja ramai aja. Anak jumpa lah, anak menjumpa lah ramainya alam barzah dan anak
Nah kayak ini juga mau mencoba agar jadi yang misal. Ujar banget banget. Ayeuna mudahan tamimpi jeuna tamimpi ini kita ini umpama tamimpi karena sebagian ulama menggambarkan alam barzah itu bagaikan mimpi. Jasad terbujur di kamar tapi dalam dirinya mengalami kehidupan. Rami tadi kan bermimpi pemimpi tapi jasadnya terbujur terbujur tapi rame. Wah jangan berusaha banget rame banget mimpinya. Nah itu jasadnya terbujur di dalam tanah, tetapi dia mengalami kehidupan di alam lain. Pakai jasad lah, pakai jasad. Ikan bermimpi itu pakai jasad lah. Aku juga rame banget bermimpi ke Jakarta ini dan itu. Nah model itu di alam barzah. Alam barzah itu jasadnya berada di tanah. Tapi kehidupannya kita mengalami kehidupan di alam barzah sama kita mimpi jasadnya ditiklam tapi kita mengalami kehidupan rami anak itu minta lawan Allah ya Allah perlihatkan kepadaku alam barzah kehidupan alam barzah umaraminya ujar guru kita tahu dulu siapa penunggu alam barzah beri salam assalamualaikum penunggu alam barzah kodinya aku nyapa itu rahasia lah kita dulu supaya nampak supaya kita ini jangan takutan mati dikira sarang rame kado uyuh lagi warai enak war ya sudah mau boleh jadi tidak ada penghalang maksudnya kadada sah saja orang-orang saleh orang-orang aulia Allah Ta'ala pengikutnya para nabi dan rasul mereka itu bisa berkumpul dengan para nabi dan para rasul sebagai karamatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang makanya diceritakan itu Jibril azan di Masjid Al-Aqsa Jibril azan gaya apa azannya Jibril wallahu a'lam azan setelah azan nabi kan banyak para nabi para rasul di sisilah Rasulullah fa'arafan Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi tahu para nabi itu an-nabiyyin oh ini nabi si anu min baini qaimin ada nang berdiri ada nang rukuk ada nang sujud dahulu di masjidnya oh itu Nabi Adam nah itu Nabi Nuh nah itu Nabi Ibrahim itu Nabi Yusuf Nabi Yunus Umar Rominya itu Nabi Daniel nah lain Daniel Marpes Daniel Alpes lain bersaudara lain ini Nabi Daniel oh Nabi no itu Nabi Daniel nah itu Nabi siapa ini Nabi Yusha orangnya Nabi Binando mungkin apa ada Binando sebenarnya dari Nur Muhammad kullu min rasulillahi mu'tamisul faminal bahri awras faminad diyami wa waqifuna ladaini inda haddihim min nuqtati syaklati au min syaklatil hikami aduh nah rabiatu umahan rabiullah caranya kita tuh kumpulan Binando ini rabinya Nabi tahu fa'amara bidzalika mana tadi summa azana Jibrilu lalu Jibril azan mangkaya apa azannya Jibril suaranya itu wallahu a'lam yang jelas Jibril azan dulu caranya ada nang merakam semalam kita tapi orang Samarinda ada nang merakam Jibril azan tapi lain malaikat orang mendengar Jibril azan juga bagus saja mendengar Jibril azan karena Jibril malaikat orang mengarang Muhammad Jibril azannya Jibril azan
Iya, bahasa orang Inggris itu Gabriel. Ada kalau Gabriel itu Gabriel bahasa kita. Bukan Inggris menyambat Gabriel. Ada yang ngaran Gabriel lah. Gabriel Jibril azan. Alamma wa uqimatis shalah. Lalu didirikanlah sembahyang. Falamma sami'atin nasu zalika qamu ala aqdamihim sujufan yandajuruna min yawman ya'umuhum. Mana ketika manusia mendengar azannya Jibril, mereka berdiri, berjalan, bersop-sop menunggu orang yang mengimami mereka. Sekalinya penuh Masjid Al-Aqsa ini. Fa'akhaza Jibril yadahu alaihi salam. Lalu Jibril memegang tangan Nabi. Faqaddamahu fil mihrab. Jibril membawa ke muka Rasulullah ke mihrab imam. Fasalla imaman bihim. Maka sembahyanglah Rasulullah menjadi imam dengan mereka raka'ataini. 2 rakaat sembahyang. Jemaahnya siapa? Para nabi, para rasul, para malaikat, para wali, para apa bahasanya ini manusia, jin hadir berdatangan. Pakana susupin yang mursalin, satu susupin, sap para rasul, no para rasul juga sap, para rasul juga sap. Wa minal anbiya arba'atun, para nabi sapnya 4 sap. Wal malaikatu wal insu wal jinnu sufufuhum la tanasir. Sedangkan malaikat, manusia, jin saf mereka tidak terbatas. Penuh Masjid Al-Aqsa. Rasulullah jadi imam. Wa wassa'allahu al-masjidah. Allah bikin luas Masjidil Aqsa sehingga bisa menampung mereka. Ikraman lahu alaihi salam, sebagai penghormatan kemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walam yakmul fihi sabun wahidun aslan la fi jum'atin. Dulunya kada pernah, jangankan hibak masjid sesat saja ada pernah hibak. Walam yakmul, kada pernah sempurna fihi dalam masjid itu sabun wahidun satu saf saja kada pernah. Menambah dulu ada pernah satu saf saja. Aslan sama sekali tapi Jumatin kada pernah di sembahyang Jumat di Aidin sesat saja itu kada pernah. Wala ghairi di annahu akbarul masajid. Karena Masjid Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, masjid yang paling besar. Masjid yang paling besar. Kila hadara al-anbiya wal mursalun. Jarak dikatakan orang para nabi dan rasul hadir bi arwahim faqat tasyakkalu fi suwari ajsadihim. Mereka berbentuk tubuh-tubuh mereka. Itu ke masyhurnya jasad dan ruh hadir. Ila rafa Allahu al-hujab bainahu wa nabi fi kuburihim wa sallu bi masjidin wa hum bi kuburihim. Kan ada di masjid, hanya dikubur. Aduh, nabi di Masjidil Aqsa, para nabi dikubur oleh dasar kumpul dalam masjid, dasar kumpul dalam masjid. Habis sembahyang yang berjamaah, Nabi jadi imam. Walamma faraga min imamatihim, selesai sembahyang ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Karena kita sambung. Napa yang selesai sembahyang ikuti cerita berikutnya. Episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.